Memori Galunggung 82. 40 tahun lalu, ketika saya masih duduk di bangku SD, di SD Galunggung, Tasikmalaya. Pagi itu tidak seperti biasa, langit begitu merah. Kami semua kaget, bahkan ada yang histeris. Karena kepala sekolah menyuruh kami berkumpul, dan sekolah diliburkan. Di tengah kebingungan, saya berlari ke rumah, mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata Gunung Galunggung yang selama ini merupakan simbol dari kota kami, Tasikmalaya, meletus untuk pertama kali di tahun 82. Nah, saya waktu itu berkesempatan untuk melihat langsung ke lokasi di mana terjadinya erupsi, yaitu di Desa Sinagar. Nampak reruntuhan bangunan yang sudah tertutup oleh abu vulkanik. Lantainya pun masih terasa hangat ya, karena mungkin belum ada pengendapan, karena waktu itu memang diantar oleh saudara saya, almarhum Bapak Gunung Sumanto, karena waktu itu bapak saya juga membawa rekan-rekan wartawan dari ibu kota untuk meliput. Jadi kami diperbolehkan untuk masuk. Ini adalah aliran lahar dingin yang membawa material vulkanik, dan ini juga nampak alat-alat berat yang membuka jalan karena waktu itu sudah tertutup oleh abu vulkanik. Ini Bapak Bupati waktu itu, Bapak Hudli Bambang Aruman, yang biasa bapak saya berkoordinasi. Nah, ini nampak Desa Sinagar sudah habis tertutup oleh bebatuan dan erupsi dari Gunung Galunggung. Perasaan waktu itu ya lihat orang yang mengungsi, macet di mana-mana, ya panik lah pastinya. Cuman yang paling tidak enak itu ketika mendengar berita hoax kalau air bah sudah sampai ke pasar. Jadi semua orang panik meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Jadi banyak juga terjadi pencurian-pencurian. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di kota kami. Ini salah satu koran tahun 82, kurang lebih 2 bulan setelah terjadinya erupsi. Ini aliran Ciloseh yang waktu itu semakin dangkal ya, karena tertutup material lahar dan sudah mulai mengeras, dan airnya juga sudah terhalang ya oleh material dari gunung berapi. Nah, ini Ciloseh. Dan abu vulkanik ini bisa sampai ke Jakarta, bahkan ke luar negeri ya. Ini masih berita tentang Gunung Galunggung. Nah, ini ada juga objek wisata Situ Gede, airnya semakin surut. Nah, itu karena terus-menerus tidak sekali itu gunung berapi, Gunung Galunggung meletuskan abunya sampai ke Bandung. Ini juga ada beritanya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya anginnya sedang kencang, itu di Tasik sendiri tidak terjadi hujan abu, malah abunya bisa terbawa ke kota lain. Nah, ini anekdot kredit lagi ya, karena waktu itu meletusnya tidak sekaligus, jadi ada interval, dan Tasik itu terkenal dengan kota kredit, jadi candaan mungkin waktu itu. Nah, ini di Bandung, abu Galunggung lenyap di sapu hujan. Tak lupa ini dompet peduli dari rekan-rekan di Pikiran Rakyat. Bisa kita lihat ini antusiasme dari warga-warga Jawa Barat khususnya untuk saling membantu, dan tak lupa mereka juga mengirimkan pesan singkat melalui koran tersebut. Ini masih dompet PR. Nah, memang ini bencana yang luar biasa. Bahkan abunya pun saya dengar sampai ke Australia dan sempat mengganggu penerbangan. Nah, ini yang unik, kartu identitas Gunung Galunggung. Jadi dulu, nah ini kebetulan punya kakak saya. Jadi karena sekolah diliburkan dan memang dari Tasikmalaya itu banyak yang mengungsi ke kota-kota lain ya, seperti ke Bandung atau ke daerah-daerah yang dianggap aman. Nah, itu murid-murid dari Tasikmalaya itu mempunyai kartu ini. Jadi mereka harus diterima dan menyelesaikan sekolahnya itu dilanjutkan di kota-kota terdekat.
Nah, mungkin demikian pengalaman saya bersama keluarga setelah kejadian Gunung Galunggung 1982. Terima kasih.